Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para pendengar yang beriman, masih berbicara tentang warisan. Yang mewarisi bagian 1/4 adalah 2 orang ahli waris saja. Keduanya adalah 1. Suami, jika istrinya yang meninggal dunia memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan. Kedua, istri, jika suaminya yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Kemudian, yang mewarisi bagian 1/8 dari harta warisan itu adalah 1 orang ahli waris, yaitu istri. Dan jika mereka terdiri dari beberapa istri, maka mereka berbagi warisan 1/8 itu. Hal itu terjadi jika suaminya yang meninggal memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun cucu perempuan. Kemudian yang mewarisi 2/3 dari harta warisan adalah hak 4 orang ahli waris. Pertama, 2 anak perempuan atau lebih. Ketika tidak ada anak laki-laki, yakni mereka tidak memiliki saudara keduanya. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Jika tidak ada anak sekandung, baik laki-laki maupun perempuan. Dan jika tidak ada cucu laki-laki dan anak laki-laki, yang mana dia adalah saudara mereka berdua. Yang ketiga, 2 saudari sekandung atau lebih, jika tidak ada bapak dan tidak ada anak kandung, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tidak ada saudara sekandung. Yang keempat, 2 saudari sebapak atau lebih, jika tidak ada ahli waris yang telah disebutkan pada 2 saudari, yakni pada poin ketiga, dan tidak ada saudara sebapak. Kemudian yang mewarisi bagian 1/3 dari harta warisan ialah hak 3 orang ahli waris berikut ini. Pertama, ibu. Jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tidak memiliki 2 saudara atau lebih, maka laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, 2 saudara seibu. Jika berbilangan 2 atau lebih, sementara orang yang meninggal dunia tidak memiliki bapak dan kakek, anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Kakek, jika dia bersama saudara-saudara, sementara bagian 1/3 itu lebih banyak baginya ketika jumlah saudara lebih dari 2, laki-laki atau 4 perempuan. Dan jika istri meninggal dunia dan meninggalkan suami, bapak dan ibu saja, maka kelipatan persekutuan terkecil ialah 6, di mana suami mendapatkan bagian setengahnya 3/6, ibu mendapatkan bagian 1/3 dari harta yang tersisa. 1/3 dari 3/6 sama dengan 1/6, dan bapak mendapatkan bagian 2/3 sisanya dari 3/6. Jadi sama dengan 2/6 berdasarkan statusnya sebagai ahli waris yang mendapatkan sisa. Jika suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, ibu serta bapak, maka kelipatan persekutuan terkecil adalah 4, di mana istri mendapatkan bagian 1/4-nya, yaitu 1 bagian, dan ibu mendapatkan bagian 1/3 dari harta yang tersisa dari 3/4. Ini sama dengan 1/4.
dan bapak mendapatkan 2/3 dari bagian sisa. 2/3 dari 3/4 yaitu sama dengan 2/4 bagian berdasarkan statusnya sebagai asib. Ibu dalam dua kasus warisan tersebut di atas tidak mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta warisan yang ada, melainkan 1/3 dari harta warisan yang tersisa setelah diambil bagian istri. Demikianlah keputusan yang diambil oleh Umar bin Khattab, hingga akhirnya keputusan tersebut disebut dengan dua keputusan Umar. Umari Yatain. Kemudian yang diwarisi bagian 1/6 dari harta warisan itu ialah hak 7 orang ahli waris berikut ini. Pertama, jika orang yang meninggal dunia memiliki anak dan cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan, atau sejumlah saudara 2 atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung atau sebapa atau seibu, sama saja, baik mereka itu mewarisi harta warisan tersebut atau terhalang oleh ahli waris lainnya. 2. Nenek. Jika orang yang meninggal dunia itu tidak memiliki ibu dan dia mewarisinya sendirian. Jika sendirian dan jika dia bersama dengan nenek yang lainnya yang sederajat dengannya, maka dia ikut berbagi rata bersama setengah-setengah. Adapun nenek yang asli dalam warisan adalah ibunya ibu, nenek dari ibu. Sedangkan ibunya bapak, nenek dari bapak, maka dia hanya sekedar dimasukkan ke dalam kategori ibunya ibu saja. Kemudian bapak, dia mewarisi 1/6 bagian secara mutlak, baik orang yang meninggal itu memiliki anak ataupun tidak. Keempat, kakek, dia mewarisi 1/6 bagian jika tidak ada bapak, karena kedudukan kakek sederajat dengan bapak. 5. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, dia mewarisi 1/6 bagian jika orang yang meninggal dunia itu tidak memiliki bapak, kakek, anak, cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan. Hal itu terjadi dengan syarat bahwa saudara seibu itu mewarisinya sendirian, yakni tidak bersama saudara seibu yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, dia mewarisi 1/6 bagian jika dia bersama dengan anak perempuan tunggal dan tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada anak laki-laki pamannya yang sederajat dengannya, di mana tidak ada perbedaan antara seorang cucu perempuan dengan banyak cucu perempuan dalam hal bagian warisan, seperti dari berbagai dalam hal bagian warisan 1/6, maka dia tetap hanya mendapatkan bagian 1/6 saja. Kemudian yang ketujuh, saudari sebapa. Jika bersama dengan satu saudari sekandung, sementara dia tidak memiliki saudara sebapa, tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki, dan tidak ada cucu dari anak laki-laki. Demikianlah bagi ilmu pada hari ini. Semoga kita dapat jadikan iktibar pelajaran untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Betapa indahnya Islam. Semoga kita dapat mempraktikkan ajaran Islam yang telah dituntun oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadisnya, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang dapat mempraktikkan ilmu agama Islam dengan benar.
Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.